Strategi baru runtuhkan tembok. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 2 Korintus 10 ayat 3-4. Alkitab mencatat kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua masuk ke Kanaan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, penghalang pertama yang mereka temui adalah kota Yeriko dengan temboknya yang menjulang tinggi. Mereka sesungguhnya sudah sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, namun masih saja ada yang menghadang. Sebuah tembok tinggi yang harus dihadapi terlebih dulu. Yosua 6 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua berpikir keras bagaimana cara menaklukkan kota Yeriko, sebuah kota tua yang paling hebat pada waktu itu. Orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang ganas. Nyawa di kota itu sudah tidak ada harganya. Bahkan mereka dapat mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban persembahan yang dibakar. Berbeda dari pertempuran yang biasanya bangsa Israel hadapi di daerah terbuka, Yeriko adalah tantangan baru, medan baru, dan membutuhkan strategi baru. Tuhan memberikan strategi baru untuk menghadapi Yeriko. Ada strategi lain yang Tuhan berikan melalui Yosua yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya di padang gurun. Yosua 6 ayat 7, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Yosua 6 ayat 10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Bagaimana keadaan kita saat ini? Adakah menghadapi tembok yang kita tahu bahwa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu destiny kita, tujuan hidup kita, harus meruntuhkannya dan melewatinya terlebih dahulu? Ini tanda bahwa mungkin ada strategi baru yang harus kita lakukan saat memasukinya. Strategi yang membutuhkan pola pikir yang baru. Pola pikir yang mungkin berbeda dengan yang selama ini nyaman kita lakukan atau biasa kita lakukan. Dan hal ini membutuhkan kepekaan serta pengenalan pribadi Tuhan, sehingga kita bisa memahami strateginya yang baru. Jika tembok Yeriko dengan kuasa Tuhan bisa runtuh, diawali dengan ketaatan dan hati penuh pujian pada Allah. Demikian pula setiap kita yang saat ini membutuhkan strategi baru untuk mengatasi tantangan. Mari tetap taat dan tetap memuji Tuhan. Kenali Tuhan secara intim, dan Ia akan menunjukkan strateginya serta memberikan kemenangan itu bagi kita. Kepekaan pada kehendak Tuhan dan ketaatan mengikuti petunjuk-Nya adalah kunci kemenangan kehidupan.